wabarakatuh. Selamat pagi, izinkan saya Adwa Ramadina dengan NIM 24101171200010, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Mata Kuliah, Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu, Ibu Dr. Ririn Rahmayani Jamain, SPC MPD. Topik yang dibahas, permasalahan pembelajaran dan solusinya. Permasalahan atau tantangan dari topik materi di kelompok 9 ialah permasalahan pembelajaran yang menjadi faktor penghambat seseorang dalam masa belajarnya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pernahkah kalian merasa sudah belajar sungguh-sungguh namun tidak semua bisa dipahami? Atau kalian sudah membaca berulang-ulang namun tetap saja tidak mengerti? Hal tersebut merupakan tanda bahwa kita belum belajar secara mendalam dan disebut dengan permasalahan dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses seseorang memperoleh atau meningkatkan pengetahuan, baik melalui studi, latihan, pengalaman, maupun pengamatan. Permasalahan pembelajaran atau learning problems selalu ada. Bahkan disinyalir, di era modern seperti ini, kita dituntut untuk mengikuti standar mutu atau merujuk pada hasil dari proses belajar berkualitas dan sesuai tujuan. Namun, seringkali dalam proses belajar, banyak pelajar bahkan kita sendiri memiliki kendala dalam memahami materi yang disampaikan. Menurut Lilik Srianti tahun 2011, halaman 126, kesulitan belajar adalah masalah belajar yang dialami siswa yang menghambat usahanya untuk mencapai tujuan belajarnya. Hambatan ini dapat muncul di sekitar atau dalam dirinya sendiri. Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Faktor dan penyebab dari permasalahan pembelajaran terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, pertama, kondisi jasmani, kesehatan fisik anak termasuk fungsi indera sehingga memengaruhi proses belajarnya karena mengalami gangguan. Yang kedua, kondisi rohani, masalah mental seperti emosi tidak stabil, luka batin atau konflik batin, dan stres yang dapat menghambat kemampuan belajar. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama, keluarga. Lingkungan di keluarga sangat memengaruhi karakter seseorang, kehidupannya, dan prestasi belajar. Tergantung pada pola asuh, kondisi ekonomi, suasana di rumah, hubungan antar anggota keluarga, dan budaya. Kedua, masyarakat. Interaksi di lingkungan masyarakat membuat gaya hidup, cara bersosialisasi, hingga teman sebaya juga dapat memengaruhi hasil belajarnya. Dan yang ketiga, sekolah. Lingkungan sosial di sekolah bisa berdampak baik atau buruk, tergantung pada pergaulan, persaingan, dan kerjasama. Solusi faktor internal sebagai berikut. 1. Kondisi jasmani atau fisik dapat dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan rutin, seperti mendeteksi sedari dini, gangguan pendengaran, penglihatan, dan lainnya. Selain itu, asupan gizi seimbang dengan nutrisi yang cukup sangat penting untuk konsentrasi belajar. Yang kedua, kondisi rohani, mental atau psikologis dapat dilakukan dengan dukungan emosional dari keluarga dan guru agar anak merasa aman, dimengerti, dan didengar. Selain itu, latihan pengelolaan emosi melalui journaling atau cerita dan kegiatan kreatif. Lalu, faktor eksternal meliputi 1. Keluarga. Orang tua mendidik dengan penuh kasih sayang, komunikasi terbuka, dan disiplin yang adil. Orang tua juga dapat meningkatkan pemahaman tentang pendidikan melalui seminar parenting dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak. Yang kedua, masyarakat. Mendorong anak bergaul dengan lingkungan yang positif, aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti Karang Taruna, komunitas belajar, dan kegiatan keagamaan. Ketiga, sekolah. Guru dan siswa saling menghargai dan mendukung, juga terbuka terhadap perbedaan. Bimbingan konseling aktif seperti program Roots yang membantu siswa untuk menyelesaikan masalah sosial seperti perundungan atau bullying. Mendorong kerjasama melalui diskusi kelas, ekstrakurikuler, dan juga proyek kelompok.
Solusi umum dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan melibatkan berbagai pihak seperti peran orang tua atau keluarga, guru, sekolah, dan pemerintah. 1. Orang tua atau keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi kehidupan dan perkembangan anak, memberikan dukungan emosional seperti mendapat kasih sayang, perhatian, serta dorongan dari orang tua maupun keluarga dapat membantu anak lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar, sehingga anak dapat meraih berbagai prestasi. Selain itu, menyediakan fasilitas fisik seperti meja belajar, peralatan sekolah, bimbingan belajar atau les. Fasilitas non-fisik seperti memberikan semangat, pujian, reward, dan pendampingan belajar. Fasilitas-fasilitas ini tidak harus mahal. Yang terpenting adalah konsistensi dan perhatian dari orang tua. Kedua, guru. Meningkatkan kompetensi literasi digital, pedagogik, dan menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa, seperti pembelajaran interaktif dan digital friendly yang ada di aplikasi Duolingo. Menggunakan permainan Find Someone Who untuk melatih kosakata serta grammar secara menyenangkan. Ketiga, sekolah. Menyediakan fasilitas pendukung seperti program ekstrakurikuler English Club, English Day, dan laboratorium bahasa. Keempat, pemerintah. Dukungan pada pembelajaran berbasis teknologi dan pembiasaan penggunaan bahasa Inggris di luar kelas dan membuat kegiatan lintas budaya. Solusi spesifik dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu: pertama, guru melatih listening melalui audio atau video film pendek atau lagu dari percakapan sederhana hingga native speaker. Yang kedua, penguatan vocab dengan melakukan speaking di presentasi maupun daily conversation. Yang ketiga, model think, pair, and share dengan membaca teks short story lalu berdiskusi dan mempresentasikannya. Keempat, penggunaan writing frames untuk membantu struktur tulisan dan grammar. Dengan melibatkan peran orang tua, guru, sekolah, pemerintah, dan pelajar, maka lebih dalam mendorong proses pembelajaran dalam pendidikan. Belajar itu seperti memanjat gunung. Kadang terasa berat, tapi setiap langkah yang diambil mendekatkan kita pada puncak pencapaian. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang and shape your future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.